Halo teman, perkenalkan saya Ketut Kusuma dari Bali Video. Hari ini saya akan review mixer baru. Terima kasih kepada Pak Heri Budiono dari Sony Malang yang mengirimkan mixer ini untuk saya review. Oke, sekedar informasi aja, mixer ini adalah mixer baru dari Cina, tapi beda pabrik dengan Davisware, tapi bentuknya hampir sama seperti ini ya. Oke. Bedanya tombolnya yang ini lebih besar, ini juga memakai OS Android. Yang dari belakangnya ini ada colokan power, DC 12 volt 3 ampere, colokan biasa, jadi aman. Untuk kalau adaptornya rusak kita langsung bisa ganti dengan tipe yang sama. Di sini ada tombol on off yang sudah ada lampunya, ada tulisannya USB-C, tulisan SIS atau sistem. Ini sekarang tidak berfungsi karena hanya untuk pengembangan pabrik. Di sini ada reset. Reset ini berfungsi untuk mengembalikan ke settingan pabrik. Di sini ada tally. Tally ini untuk indikator kamera yang akan aktif. Nah, di sini bagian USB dan RJ45. Di sini ada NMS. NMS ini adalah port untuk konfigurasi mixer ini melalui laptop. Di sini ada RJ45. RJ45 ini adalah port untuk masukkan internet, untuk streaming dan input 7/8 nya yang berupa input video stream. Di sini ada USB 302 sama 201. Ini fungsinya sama saja. Ini untuk kita colok hard disk atau flash disk untuk perekaman nanti. Nah, bagian audio di sini ada audio in dari mixer audio, ada out untuk ke speaker. Di sini ada in mic, kita bisa colokkan mic di sini. Out untuk ke headphone untuk monitor. Di sini di video out ada 2 PGM, 1 HDMI. Untuk multi view-nya HDMI saja. Di sini tidak ada aux. Untuk inputnya ada 4 SDI, 2 HDMI. Oke, itu saja. Kita langsung ke bagian depan. Oke, front panelnya seperti ini. Nah, di sini ada menu. Di sini ada dial. Smooth untuk pengaturan menunya. Di sini ada volume untuk audionya. Nah, ini bagus karena tanpa mixer audio eksternal juga bisa langsung pakai ini saja. Nah, di sini ada 8 PGM, yaitu 4 SDI, 2 HDMI, 2 IP stream. Nah, preview juga 8. Di sini ada slider untuk perpindahan antara PGM dan preview. Sini ada cut untuk perpindahan preview dan PGM. Ini ada tick, kalau di visual namanya auto, perpindahannya dengan efek yang seperti ini yang kita boleh pilih di sini. Nah, di sini ada picture in picture, ada 4 menu. Kita bisa pilih nanti, kita bisa config juga dari dialnya ini. Di sini ada sub 1 dan sub 2. Fungsinya adalah subtitle. Yang sub 1 ini subtitle vertikal. Yang sub 2 ini vertikal horizontal subtitle. Oke, kita ke sini. Ini ada logo. Kita bisa masukkan ke layar. Tinggal pencet ini aja, tapi masukkan lewat NMS tadi.
Ini ada record, tinggal pencet langsung record. Recordnya juga bisa di customize nanti bitrate-nya. Ada STM atau streaming, ada EMB atau emergency. Nah, ini kalau kita pencet nih jadi nggak keluar apa, maksudnya mixer ini langsung nggak berfungsi. Di sini ada FX1 sampai FX4. Nah, di sini bisa juga kita pilih ini FX ini ada yang mix, ada yang datang dari kiri, kanan, bawah dan sebagainya. Nanti juga bisa di customize juga. Oke. Segitu saja perkenalan singkat dari mixer ini. Kita lanjut ke kita rakit saja dan kita tes performanya. Oke. Oke, semua input sudah tampil. Kita lihat ini. Itu kan semua sudah tampil. Input yang saya pasang adalah input mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah semua. Kita mulai dari ini. Ini adalah input. Ini adalah PGM. Nah, dari 1 ke 4 SDI saya cuma pasang 2. Dari 56 HDMI yang ini komputer 1 sama preview yang 78 streaming. Oke. Nah, yang pertama kita coba adalah panningnya. Nah, ini kita coba dulu sebentar ya, kamera ini. Oke, kita ini. Nah, ini bisa dinilai sama teman-teman apakah patah-patah atau gimana. Ini saya goyang cepat. Oke, seperti itu keadaannya. Setelah itu saya akan tampilkan juga delay-nya. Delay dari mixer ini. Karena delaynya saya pakai stopwatch untuk mengujinya, saya nanti insertkan di video ini ya. Dari 2 percobaan ini kita bisa simpulkan, menurut saya patah-patahnya nggak ada dan delaynya masih bisa ditoleransi. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini kalau kita cut dia akan kembali ke preview. Nah, kalau kita take, nah karena kita memilih yang FX1 yaitu mix itu, jadinya dia di soft sebenarnya, tapi ini dia menjadi deep to black. Ini mungkin suatu kesalahan yang mungkin dengan update firmware dia akan bisa lebih sempurna. Oke. Untuk slidernya seperti biasa bisa difungsikan, cuma dia tergantung efeknya. Kalau efeknya saya pindah, nah seperti ini. Oke. Seperti ini. Nah, ini efek seperti ini kalau di visual nggak ada, karena untuk setengah ini nggak bisa, dia harus habis langsung kita geser, langsung dia geser sendiri ya. Ini bagus juga. Oke, kita coba untuk FX3 seperti ini hasilnya. Untuk FX4 ini semua bisa dikustomisasi dengan tombol menu seperti ini. Ini ada switch di sini. Di switch ini kita bisa ganti-ganti. Ini switch satunya mix, yang ini semua bisa kita custom. Oke. Yang kedua kita akan coba pipnya. Oke.
Kita kembali ke sini. Nah, pip 1. Nah, karena saya pilih yang pick to pick yang ada gambarnya, langsung muncul dia seperti itu. Nah, untuk menambahkan gambar, kita harus melalui webnya. Nah, webnya itu di sini dia. Kita beralih ke komputer seperti ini. Di sistem ada coba di sini. Application. Nah, ini ada pip background yang seperti ini. Ini kita bisa choose. Kita bisa tambahkan beberapa. Ini ada 3 storage. Kita upload, habis itu nanti bisa masuk ke mixer ini. Oke. Itu saja. Kita coba yang pip 2. Nah, seperti itu. Hampir sama dengan FX gitu ya. Yang ini pip 3, ini pip 4. Oke. Setelah itu kita coba ini di sini ada subtitle. Subtitle itu ada 2 kah? Ada yang vertikal dan horizontal. Kita coba dulu yang vertikal. Nah, seperti itu. Vertikalnya seperti itu karena memang nggak cocok sebenarnya di sini. Yang horizontal saya sudah isi tulisannya. Kita bisa memilihnya lewat menu seperti ini. Subtitle di sini untuk vertikal, ini untuk penempatannya, font, sama ini untuk yang horizontal. Saya udah isi. Tapi ini sebenarnya bisa diisi lagi, tapi lewat webnya. Ini seperti ini saya bisa pilih. Ini kira-kira ada 10 preset itu. Oke. Subtitle sudah. Nah, ini ada feature lain lagi. Ini ada logonya. Coba saya pencet ini. Nah, ini saya pencet logonya. Nah, itu muncul logo di sana. Untuk memunculkan logonya, untuk mengisi logo kita udah bisa dari menu. Nah, seperti ini. Di sini ada logo. Nah, ini ada tes dari video, ada tes. Kita pilih ini bisa untuk geser-geser, mau ke atas atau ke bawah. Kita ke sini, itu kita bisa kesinikan lagi. Oke, seperti itu. Untuk memasukkan itu bisa lewat webnya seperti ini. Langsung saja ke sini. Loh, kok hilang? Bentar. Webnya 1. Itu alamatnya segitu. Itu default ya. Nah, ini kalau sign in, username-nya admin, passwordnya juga admin. Kita tadi masukkan logo ya. Ini. Nah, di sini kita bisa upload logonya. Di sini di choose file, kita cari di sini, di open, langsung upload. Nah, di sini kita juga bisa tambahkan logo. Nah, di sini juga bisa untuk penempatannya. Segitu saja. Di sini ada tombol, sebentar. Ini tombol streaming untuk streaming. Yang ini untuk emergency. Coba kita ya. Ini. Kan langsung mati dia. Yang di sini tombol ini ada volume. Ini lebih kecil, ini lebih besar ya. Pokoknya kalau pakai switcher ini kayaknya nggak perlu mixer audio lagi karena sudah ada onboard di sini. Oke. Kita explore lagi menunya dari sini.
Oke, yang pertama menunya ini ada input. Nah, ini cuma tampilannya aja. Jadi summary dari apa yang kita sudah setting di mixer ini. Input SDI, HDMI, outputnya kita bisa pilih di sini. Ini pakai PGM-nya 1080i 50, HDMI-nya keluarnya 1080p 60. Nah, ini untuk NMS-nya, untuk pengaturan webnya ini memakai alamat seperti ini. Ini tidak bisa diedit karena ini cuma status. Ini kita kembali ke host. Di sini ada jamnya kita bisa pilih karena kita di Indonesia adalah +8 kalau di Bali ya. Oke. Nah, di sini ada display adaptation. Ini untuk menggeser-geser displaynya. Kita biarkan saja 0. Nah, ini untuk pengaturan NMS-nya, yaitu webnya ini secara defaultnya segini. Oke, kalau mau diganti silahkan. Nah, ini network RJ45. Ini untuk internetnya. Kalau saya memakai auto saja soalnya biar langsung aja dapat alamat secara otomatis. Nah, untuk kita mau mengganti password defaultnya ini bisa lewat sini. Oke, kita ke application setting. Nah, di sini programnya bisa kita pilih seperti ini. Karena saya memakainya 1080i 50, saya pilih ini, tekan play. Nah, ini berguna yang di bawah ini. Channel-channel ini bisa diganti namanya. Ini misalnya kita ganti channel 1, nanti yang di preview sini, di preview sini akan berubah dia. Di ini namanya ini, dia akan berubah seperti itu. Nah, ini yang di bawah ada pipset. Pipset ini untuk mengatur penempatan PIP-nya. Boleh di custom menurut kesenangan. Nah, ini pip background yang tadi sudah saya utarakan. Tali ini ada mode 1 sama 2. Karena saya tidak punya, saya tidak bahas. Oke, ini ada IP flow setting. Nah, di sini kegunaannya adalah untuk memasukkan input stream di channel 7 sama 8. Di sini ada storage presetnya sebanyak 24. Kita bisa pilih yang berapa, kita masukkan namanya, kita masukkan addressnya. Oke. Nah, yang ini output stream preset ini untuk kita streaming. Nah, nanti kita coba. Saya sudah buat satu, ini namanya tes. RTMP-nya kita ambil dari Facebook. Habis itu untuk stream key-nya kita taruh di belakangnya. Coding protokol kita bisa ganti H264 sama H265. Resolusinya kita bisa ganti Full HD sama HD biasa. Nah, bitrate-nya kita bisa ganti. Sebenarnya harusnya ini 2,5 mega. Kita play. Recordnya juga kita bisa customize menjadi H264 atau H265. Resolusinya juga kita bisa pilih 2 Full HD atau setengah HD. Nah, ini rate-nya saya pilih 20.000 supaya standar, juga nggak banyak makan memori. Oke, kita ke logo setting. Tadi ini sudah saya bahas seperti ini. Subtitle setting. Nah, ini tadi dari
dialnya itu bisa diganti-ganti. Tapi untuk masukkan uh, kata-katanya atau kita ketik harus di sini. Ini bisa sampai 10 jenis ya. Nah, ini yang pertama adalah vertikal yang kayak Anda bisa dipergunakan. Yang kita pakai adalah yang horizontal. Ini kita bisa pilih 10 juga. Atributnya ini penempatan, jenis font, besar font, ini warnanya. Oke. Yang menu terakhir adalah untuk firmware update. Jika ada update firmware, kita bisa update. Semoga secepatnya ada pembaharuan untuk ini. Oke. Yang terakhir kita coba untuk streamingnya. Kita cari Facebook. Oke. Setelah itu kita siaran langsung. Agak lama. Kita gunakan stream key. Di sini sudah ada stream key-nya, URL servernya kita copy, masukkan ke sini, IP no setting, ini kita ganti, delete, paste. Nah, di belakangnya kita kasih stream key-nya, kita salin. Oke, ini kita paste, kita apply. Oke, langsung kita pencet stream, dia akan kedip. Ya, ini sudah nyala. Kita lihat yang di Facebook, kita tunggu gambarnya apakah sudah muncul. Masih menunggu. Seperti ini kita lihat. Nah, mungkin ini karena lambat internetnya, tapi pengaturan ini sudah benar sebenarnya, harusnya sudah muncul. Kita tinggal stream di sini nanti kalau sudah muncul ya. Oke, kayaknya gitu saja yang bisa saya review sekarang. Dari semua ini saya simpulkan mixer ini sebenarnya ya worth it lah, tergantung harganya nanti. Di sini ada kelemahannya ya, yaitu FX1-nya yang mixnya itu kayaknya salah. Harusnya seperti di solve yang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan deep to black ini. Yang kedua, ini ada tidak adanya chroma key. Untuk zaman-zaman sekarang ada Zoom, ada webinar yang membutuhkan penggantian background, tidak bisa. Yang ketiga, tidak ada aux. Aux itu seperti kita bypass inputnya ke layar, karena kadang-kadang di layar itu butuh orang pidato aja misalnya ya, tapi kita harus di sistem kita harus terus saja nge-switch. Itu perlunya aux. Itu cuma saya ketemu 3 kekurangan. Kelebihannya ini banyak. Kelebihan pertama, dia itu sudah bisa stream, bisa record. Yang ketiga, pipnya itu bisa seperti ini, setengah-setengah ini. Nah, ini
bisa seperti ini. Nah, apa? Efek tapi bisa kayak VIP. Nah, itu yang ketiga, yang keempat ya. Ini menunya sangat responsif, tidak seperti di visual. Ini enak ini. Yang keempat, sudah ada pengaturan lewat web. Yang kelima, ini sudah ada volume. Yang keenam, ada input yang dari stream. Nah, seperti ini. Seperti ini. Langsung kita bisa kalau ada stream, kita langsung bisa play di sini tanpa memerlukan capturekan lagi. Oke. Setelah itu, nah ini yang paling bagus fiturnya. Jika input 1 sama 2 ini kan saya kosongin. Nah, kalau kita pilih nggak bisa. Nah, ini kalau kita kadang-kadang jadi switcherman, kita panik, kita pencet yang kosong, nanti layar jadi kosong. Nah, itu kesalahan. Tapi kalau dengan switcher ini, blackout di layar monitor itu tidak bakalan ada. Nah, itu kelebihannya. Oke, segitu saja review saya. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang punya seperti ini, ada yang mencobanya, ada menemukan kekurangan atau kelebihnya, bisa di kolom komentar. Oke, mudah-mudahan video ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Salam shooting.